Sari Nembah Farm. Teman-teman, kompos adalah bagian terpenting dari organic farming, dari berkebun secara organik. Mengapa? Karena dengan kompos yang baik, kita tidak perlu lagi memakai pupuk. Saya membuat kompos setiap minggu seberat 5 kilo dari sampah kebun dan sampah dapur. Sekarang saya ingin membagikan kepada teman-teman bagaimana caranya membuat kompos yang mudah, tidak memakai komposter, tidak berbau, dan berkualitas hara yang tinggi. Ayo teman-teman, inilah materi dari kompos yang saya pilih dengan nilai nutrisi yang tinggi sehingga kita menghasilkan kompos dengan kualitas hara yang terbaik. Materi terdiri dari bahan masuk golongan coklat dan bahan masuk golongan hijau. Golongan coklat terdiri dari daun-daun kering, ranting, cabang, jerami, kayu-kayu kering, serpihan kayu, serpihan gergaji. Perhatikan, saya mendapati cendawan di kayu-kayu tua. Cendawan ini sangatlah membantu kita untuk menjadikan kompos kita kompos dengan nilai hara yang baik. Untuk materi hijau terdiri dari sampah dapur dan sampah kebun yang masih hijau. Sampah dapur seperti cangkang telur, sayur dan buah, kulit manggis, kulit pisang, dan sayur mayur yang berwarna hijau. Ingat ya teman-teman, perbandingan sampah coklat dan sampah hijau ini harus 2:1. Kalau terlalu banyak sampah hijau, maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sampah hijau mengandung banyak nitrogen, dan sampah dari kebun dan dapur yang berwarna hijau berguna untuk mengaktifasi proses pemanasan dari kompos kita ini. Jadi, kadar hijau dari sayuran sangat diperlukan. Sampah coklat mengandung banyak karbon, juga mengandung banyak fosfat dan kalium. Satu hal yang perlu saya ingatkan, jangan memakai sampah dari bahan susu, daging atau hewan seperti ikan, ayam, dan daging-daging. Dan juga tidak boleh memakai sampah dari tanaman yang kena penyakit. Mengapa kita memerlukan tanah dan kompos? Karena kita mau mengundang bakteri-bakteri yang tepat ke dalam kompos kita tadi, ke dalam proses kita tadi, sehingga kita membutuhkan kompos dan tanah secara terpadu. Selain itu, tanah bisa membantu untuk meredam bau dari selama proses perkomposan. Bahan-bahan yang dipergunakan adalah wadah atau ember dengan lubang-lubang di belakangnya agar air bisa mengalir. Lalu wadah untuk menampung aliran air tadi ya. Caranya adalah sebagai berikut. Mula-mula kita taruh dulu tanah
Lalu kita taruh kompos dengan perbandingan yang sama. Lalu kita masukkan sampah kita. Lalu proses kita ulang kembali, mulai lagi dari tanah. Kompos. Lalu sampah dari kebun dan dapur. Kita ulang untuk yang ketiga kalinya. Tanah, kompos, sampah dari kebun, sampah dari dapur, dan sekarang kita tutup dengan tanah dan kompos untuk yang terakhir kalinya. Dan kompos. Kita tekan-tekan. Setelah itu kita beri air. Tidak usah terlalu banyak. Ini hanya untuk menjaga agar kelembaban. Saya taruh wadah ini tepat di mana sinar matahari langsung, karena ini bisa mempercepat proses penguraian oleh bakteri-bakteri itu. Kita biarkan selama 1 bulan, dan bila sudah terlalu kering, bisa kita siram lagi. Kita harus menjaga kelembaban. Jangan lupa air dari wadah di bawah bisa dipergunakan untuk menyiram dan sudah mengandung bakteri-bakteri yang sangat baik untuk tanaman. Inilah penampakan setelah 20 hari, teman-teman. Hampir semua materi sudah terurai dengan kekecualian rumput-rumput dan serpihan batang ranting kayu. Inilah teman-teman penampakan setelah 25 hari. Hampir semua sudah terurai dengan kekecualian kulit buah manggis yang sudah mengeras seperti kayu. Kalau teman perhatikan, di samping kulit buah manggis itu ada biji duku yang sudah berkecambah. Lucu sekali. Kompos ini memiliki unsur hara yang tinggi. Sangat baik menjadi media tanam. Jadi teman-teman, di samping dari materi yang bagus, 3 hal yang harus diperhatikan adalah cukup matahari untuk membantu menguraikan, lalu cukup air, karena tanpa air mikroba itu tidak bisa hidup atau mikroorganisme itu tidak bisa hidup. Tetapi kalau kebanyakan air, maka mikroorganisme itu akan mati tenggelam. Dan yang terakhir adalah harus diangin-anginkan, sehingga harus sering diaduk secara teratur agar terjadi pergantian udara di dalam
wadah kompos ini. Dari kandungan yang sudah hampir 100% terurai ini, teman-teman sudah bisa mempergunakan sebagai media tanam atau bisa melanjutkan hingga terurai lebih lanjut dengan mengkomposkan selama beberapa minggu ke muka. Dengan demikian, selesailah perjalanan pembuatan kompos yang mudah, cepat, dan tidak berbau, dan tanpa menggunakan komposter. Terima kasih.